Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, di video ini kami akan membahas tentang pengantar statistika inferensial yang beranggotakan Ika Aprianti dan Putri Mahafaiza. Berikut pembahasannya. Nah, sebelum mengetahui perbedaan statistik dengan statistika, yang perlu kita ketahui bahwa statistika dan penelitian merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena di dalam penelitian, statistika penting untuk melakukan penarikan kesimpulan yang bisa digeneralisasikan ke populasi. Masuk ke perbedaan statistik dan statistika. Statistik yaitu kumpulan data atau fakta-fakta yang disajikan dalam bentuk grafik, tabel maupun diagram. Sedangkan statistika yaitu pengetahuan mengenai cara, metode, perhitungan, teknik pengumpulan, menganalisis dan menyajikan data untuk membuat keputusan atau sebuah kesimpulan. Nah, selanjutnya yaitu peran statistika dalam bidang penelitian. Statistika berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang penelitian. Yang pertama yaitu alat untuk mengetahui ukuran sampel yang seharusnya diambil dari suatu populasi agar jumlah sampel yang digunakan representatif dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, alat untuk memberi bukti validitas dan reliabilitas suatu instrumen penelitian. Sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, instrumen harus diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu agar mampu menjamin bahwa hasil penggunaan instrumen dapat dipercaya. Yang ketiga, ada alat untuk analisis data seperti pengujian hipotesis penelitian yang diajukan, seperti pada analisis korelasi, regresi, ANOVA, dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu sebagai cara atau teknik untuk penyajian data. Tujuannya agar data yang diperoleh lebih informatif dan mudah dipahami. Teknik penyajian data dapat digunakan antara lain adalah grafik, diagram, lingkaran, tabel, dan piktogram. Dengan adanya statistika, kumpulan data yang diperoleh akan tersajikan secara ringkas dan rapi, serta informasi yang diperoleh dapat lebih berguna. Berikut ini adalah contoh teknik penyajian data dari diagram dan tabel. Nah, masuk ke pembahasan inti mengenai statistik inferensial. Apa sih statistik inferensial itu? Statistik inferensial yaitu menganalisis data sampel dan hasilnya digunakan untuk digeneralisasikan pada populasi tempat sampel diambil. Statistik inferensial dibagi menjadi dua jenis, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik yaitu statistik yang mengharuskan beberapa syarat terpenuhi pada parameter populasi seperti data berskala interval ataupun rasio. Pengambilan sampel harus secara random, data memenuhi distribusi normal, dan data memiliki varian yang homogen. Sedangkan statistik non-parametrik yaitu statistik yang parameter populasinya tidak perlu memenuhi syarat, seperti pada statistik parametrik yang bersifat bebas sebaran dan lebih sering menggunakan data skala nominal dan ordinal, secara umum yang memang tidak perlu berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu proses penelitian dan statistik. Pada gambar berikut ini, penelitian dimulai dari adanya suatu masalah. Kemudian, peneliti melakukan kajian teori untuk mendukung penelitiannya dengan mencari teori-teori yang relevan. Lalu, peneliti akan mengumpulkan data yang disebut dengan sampel. Sampel ini diambil dari populasi penelitian. Lalu, peneliti melakukan pengambilan data dengan menggunakan instrumen penelitian yang harus diuji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya, karena instrumen harus memenuhi syarat valid dan reliable. Setelah pengumpulan data, peneliti selanjutnya menyajikan data untuk memudahkan sebelum dilakukan analisis data. Setelah analisis data, yaitu pembahasan. Pembahasan ini berisi penjabaran dari hasil proses analisis yang didukung dengan berbagai referensi, sehingga hasil penelitiannya diperoleh dan dapat diyakini ataupun diterima. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran berisi jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan di mana mampu memberikan manfaat yang nyata dalam ruang lingkup masalah yang diteliti. Selanjutnya ada jenis data.
Berdasarkan jenisnya, data terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu hasil kegiatan pengamatan atau pengumpulan data yang berbentuk angka sehingga dapat diukur dan dihitung. Sedangkan data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang berhubungan dengan karakteristik yang berbentuk pernyataan. Selanjutnya, berdasarkan waktu pengambilannya, data dibagi menjadi dua, yaitu data cross-section dan data time series. Data cross-section adalah data pada titik waktu tertentu, misalnya laporan keuangan suatu perusahaan atau data penjualan. Yang kedua, ada time series, yaitu data dari waktu ke waktu atau secara periodik, seperti kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar. Berdasarkan sumbernya, data dikelompokkan menjadi dua, data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data yang menggambarkan keadaan, kondisi, atau situasi terhadap suatu organisasi secara internal seperti data keuangan ataupun pegawai. Sedangkan data eksternal yaitu data yang menggambarkan keadaan atau situasi di luar organisasi seperti data jumlah penggunaan produk pada konsumen ataupun tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya, berdasarkan cara memperolehnya, data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitiannya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Selanjutnya ada skala nominal, yaitu skala yang hanya bisa membedakan benda, peristiwa, objek yang diteliti antara satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikatnya. Yang kedua, skala ordinal, mengukur data yang bersifat non-numerik dan nilai intervalnya tidak diketahui. Yang ketiga, skala interval, pengukuran dengan skala numerik di mana nilai yang berdekatan memiliki jarak yang sama dan diukur sepanjang skala. Yang keempat, skala rasio, skala data dengan kualitas paling tinggi yang terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Teknik pengambilan sampel terbagi menjadi dua, yaitu secara probabilitas dan non-probabilitas. Yang secara probabilitas, yang pertama ada teknik acak sederhana tepat digunakan apabila populasi bersifat homogen. Pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi. Cara paling populer yang dapat digunakan dalam proses penarikan sampel dengan metode acak sederhana ini adalah dengan menggunakan undian. Yang kedua, ada pengambilan sampel dengan cara stratifikasi digunakan apabila populasi memiliki karakteristik tidak homogen dan berstrata. Strata dalam hal ini bersifat secara proporsional. Yang ketiga, teknik sampling sistematik merupakan teknik pengambilan sampel yang berdasarkan pada urutan dari anggota populasi yang sebelumnya telah diberikan nomor urut. Teknik ini diawali dari pengambilan sampel awal dari unsur populasi secara acak. Yang keempat, kadangkali peneliti ini tidak mengetahui secara pasti karakteristik populasi yang menjadi subjek penelitian. Hal ini dikarenakan populasi menyebar pada wilayah yang sulit terjangkau, sehingga mengakibatkan sumber data yang menjadi luas. Selanjutnya ada non-probabilitas. Yang pertama ada purposive sampling atau judgmental sampling. Oleh karena itu, dapat ditentukan sampel berupa sampel wilayah atau cluster atau kelompok. Pada penggunaan purpose sampling, kriteria spesifik atau pertimbangan yang ditentukan oleh peneliti digunakan untuk dasar penentuan atau pengambilan sampel. Kedua, kuota sampling atau sampling jatah. Teknik kuota sampling adalah penentuan sampel suatu populasi dengan sudah menentukan terlebih dahulu jumlah sampelnya. Hal ini dilakukan agar proses pengambilan data lebih mudah dikarenakan alasan-alasan tertentu. Ketiga, ada snowball sampling. Teknik snowball merupakan teknik penentuan sampel dengan cara berantai. Dimulai dari sampel pertama, kemudian sampel pertama ini menentukan atau memilih responden lain sebagai sampel kedua. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel yang ada terus bertambah atau semakin besar. Cara ini sering digunakan seorang peneliti tidak terlalu yakin tentang jumlah anggota populasinya. Peneliti hanya mengetahui beberapa orang yang sesuai sebagai sampel. Oleh karenanya, peneliti melibatkan sampel pertama untuk memperluas responden. Thanks for watching. Bye.